Say hi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ledia, saya berasal dari kelas semester 2 penyuluh pertanian berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu KEP atau Kelembagaan Ekonomi Petani. Nah, di sini saya berada di sebuah desa, yaitu Desa Bambulung di Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengembangan secara sistematiknya atau penjelasan di daerah sini, yaitu tentang Kelembagaan Ekonomi Petani. Nah, di sini tentunya kita mengembangkan sebuah kelembagaan ekonomi petani itu tentunya banyak syarat atau program atau proses-proses tertentu. Nah, di sini kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum Kelembagaan Ekonomi Petani. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan. Nah, di sini petani yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Jadi di sini mengembangkan kelembagaan ekonomi petani itu tidak hanya menggunakan proses tertentu, tapi di sini juga ada jalur hukumnya. Nah, yang kedua, kelembagaan ekonomi petani itu yaitu kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian. Nah, di sini pasti banyak atau kegiatan-kegiatan lain, misalkan dari KWT atau gapoktan lain yang berperan di sistem pertaniannya. Nah, ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu strategi yang ditempuh dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi pertanian ini. Sini kita apa sih strateginya yang perlu kita tempuh dalam pemenuhan atau pengembangan KEP ini? Nah, yang itu termasuk ada dua. Yang pertama penumbuhan kelembagaan ekonomi petani, yang kedua adalah pengembangannya. Di sini kita juga perlu mengevaluasi usaha tani tersebut agar kita tahu bagaimana cara mengembangkan, dan yang pastinya mengembangkan dulu. Nah, di sini kan kalau kita sudah tahu mengevaluasi bagaimana usaha taninya, tentu kita bisa mengembangkannya untuk lebih baik lagi. Nah, masuk poin yang keempat, yaitu strategi pengembangan lumbung padi. Nah, di sini kenapa saya mengambil sebagai lumbung padi di sini? Karena kita bisa lihat di sini luas lahan di Desa Bambulung ini sangat luas, sehingga itu menjadi sebuah potensi bagi desa ini. Nah, pertama itu potensinya itu karena luas, dan juga di sini masih tanah yang subur. Nah, di sini juga bisa berperan sebagai pangan di desa di sini, pangan lokalnya mereka di Desa Bambulung ini, yang bisa berperan sebagai modal lah untuk penanaman usaha mereka, juga bisa mensejahterakan mereka juga, dan sebagai usaha mereka juga nomor satu juga di sini. Nah, itu semuanya sangat berpotensi bagi mereka yang tinggal di sini. Nah, jadi kalian harus tahu di desa ini sangat-sangat berpotensi ya. Jadi di sini bagian yang terakhir, yaitu saran menurut saya sendiri, tanaman padi di sini sangat berpotensi. Jadi saran saya itu nanti agar dikembangkan yaitu sebuah koperasi. Nah, di situ akan mendirikan koperasi jadi hasil dari di sini itu bisa dimasukkan ke koperasi lain, sehingga di situ juga mempermudah masyarakat di setempat ini untuk menggunakan hasil panen mereka atau memberi modal usaha untuk mereka. Jadi semuanya itu kayak ada putar baliknya di dalam desa itu sendiri. Jadi potensi mereka